Nah, lanjut ya, untuk prakteknya itu ada sub D mengenai alat dan bahan sulam. Alat dan bahan yang dibutuhkan sangat mudah ditemukan di pasaran. Bahkan sekarang sudah ada toko online yang menyediakan berbagai alat dan bahan untuk menyulam. Harganya juga bervariasi. Ada yang murah, ada pula yang mahal, tergantung penyulamannya dan tergantung e-commerce-nya atau toko online-nya. Bahan yang diperlukan, oke, yang pertama ada kain. Kalian harus punya kain dulu tuh. Berbagai jenis kain bisa disulam asalkan jarum bisa melewatinya itu. Lanjut, benang. Benang, banyak jenis benang yang ada di pasaran. Ada berbagai macam merek. Ada DMC, Blue Moon, Ross, dan masih banyak lagi. Memang untuk jenis DMC menduduki peringkat atas dalam hasil menyulam karena lebih kuat, tebal, dan kilap. Bukan berarti merek lain tidak bagus untuk menyulam. Merek lain juga bagus kok. Oke, itu jenis-jenis benang tadi. Yang selanjutnya jarum. Ketika mengerjakan sulam, pakailah jarum yang ukuran besar. Jarum untuk menyulam pita. Jarum jenis ini ada yang ujungnya tumpul dan runcing. Kalau mengerjakan teknik spider whip roast, lebih nyaman menggunakan dengan ujungnya tumpul, supaya ujung jarum tidak tersangkut di pita. Kalau sulam benang, bisa memakai jarum yang biasa. Oke, ini macam-macam jarum. Lanjut ya. Pembidang. Pembidang. Pembidang digunakan untuk membentangkan kain sehingga mudah disulam dan untuk mencegah kerutan pada kain. Ada beberapa jenis kain yang tidak memerlukan pembidang, seperti kain kodorai, karena bekas dari pembidang akan terlihat. Hati-hati juga pada pembidang yang terbuat dari plastik. Jika pembidang itu dibiarkan di kain dalam jangka waktu yang lama, terkadang warna pembidang akan membekas pada kain. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi ada pembidang yang terbuat dari kayu dan ada pembidang yang terbuat dari plastik. Lanjut, pita. Jenis pita juga bermacam-macam. Ada pita satin, pita organdi, pita sutra, dan masih banyak lagi. Ukurannya juga bermacam-macam, mulai dari 1/8 inci sampai 2 inci. Jika kain yang digunakan rapat, jangan menggunakan pita terlebih atau terlalu panjang, karena pita akan terkikis oleh kain yang bisa membuat pitanya rusak. Lanjut, menjiplak pola. Pasti kalian pernah menggunakan garisan yang sudah ada bentuk pola-polanya kan? Nah, itu ada gambarnya. Gunakan karbon warna,
Tapi jangan menggunakan karbon hitam karena kotor. Jika menjiplak pola, gunakanlah jarum pentul supaya gambar tidak tergeser untuk menggambar pola seperti spider web rose. Dapat menggunakan penggaris untuk membuat lingkaran. Nah, itu ada penggaris jiplak. Kalian kalau misal nggak punya penggaris jiplak, kalian juga bisa menggunakan dengan tutup botol. Itu kan lingkaran, bisa tuh dengan tutup botol. Sekreatif mungkin, sekreatif dan sehemat mungkin. Itu bisa menggunakan tutup botol, tutup minyak wangi, tutup lain-lain, itu bisa. Yang penting sesuai dengan desain kalian. Lanjut ya. Gunting. Gunting yang terbuat dari bahan logam dalam berbagai ukuran dibutuhkan untuk memotong benang maupun kain. Tapi perlu diingat, ketika gunting untuk memotong kain itu harus khusus. Jangan sampai gunting buat kain dipakai juga untuk gunting kertas, gunting benang, dan lain-lain. Nanti gunting itu ketika buat motong kain lagi, dia akan kedul atau dia akan merusak kain. Jadi kalau gunting kain ya khusus kain, kayak gitu ya. Lanjut. Jarum pentul. Pasti kalian tidak asing lagi dengan jarum pentul. Jarum pentul yang terbuat dari bahan logam dan plastik berfungsi untuk meletakkan motif pada permukaan kain yang bersifat sementara. Jadi nanti ketika kalian mau menempelkan motif, kalian harus menggunakan jarum pentul. Nanti kalau sudah terpasang motif itu, dicabut lagi jarum pentulnya. Itu jadi bersifat sementara saja jarum pentul di situ. Lanjut. Kapur jahit. Ada beraneka ragam kapur jahit. Tidak hanya berbentuk yang ada di gambar, tapi kapur jahit juga ada yang bentuknya pensil. Dalam kegiatan menyulam, keberadaan kapur jahit dibutuhkan untuk membuat garis pada media kain. Jadi nanti kapur jahit ini bisa dihapus, bisa hilang di kain. Jadi kalian kalau mau gambar di kain, boleh, tapi dengan kapur jahit. Lanjut, yaitu pendedel. Kalian juga butuh pendedel. Seperti halnya dalam kegiatan menjahit. Pendedel yang terbuat dari bahan plastik maupun logam digunakan untuk membuka atau membongkar jahitan yang salah atau kurang tepat. Nah, lanjut. Ini pita ukur ya. Pita ukur atau meteran merupakan alat yang dibutuhkan untuk mengukur bidang kain yang akan digunakan sebagai media menyulam. Ini juga perlu. Lanjut, bidal. Apa sih itu bidal? Bidal merupakan perlengkapan yang terbuat dari plastik atau logam dengan fungsi untuk melindungi jari dari tusukan jarum. Jadi bidal itu nanti untuk menekan set ketika menyulam. Jadi jari kalian itu tidak luka, tidak melukai jari kalian. Jadi melindungi, itu bidal fungsinya. Oke. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Bye.